Jadi sebelum dijelaskan tentang bagaimana memandikan jenazah, mensolatkan jenazah, maka musannif yang mengarang kitab ini bercerita tentang bagaimana sunnahnya mengingat Ibu, kita semua ingat mati enggak? Gimana caranya kita mengingat mati? Perbanyak zikrullah. Perbanyak zikir, kemudian sering-sering ngelayat orang meninggal. Salah satunya jenguk orang tapi jangan sampai jenguk orang sakit, kayaknya udah mau mati kau. Tak boleh. Kenapa kalau orang sakit? Karena dapat rahmat, lebih dekat dengan rahmat Allah. Baik, kita baca. Yustahabbu faslun. Disunnahkan zikrul mauti biqalbihi wal iktsaru minhu. Yustahabbu zikrul mauti biqalbihi wal iktsaru minhu. Disunnahkan sering mengingat mati. Di mana? Biqalbihi, di hatinya. Wal iktsaru, dan memperbanyak minhu, dari mengingat mati itu. Contohnya apa? Mengingat mati itu memperbanyak zikir kepada Allah. Kenapa? Kata Nabi SAW, aksiru min zikri hadimil laddat. Perbanyaklah kalian menyebut, mengingat kepada yang menghilangkan ladzat. Apa ladzat, Bu? Kenikmatan. Kalau datang itu berarti kematian. Kalau mati datang, yang dulunya enak makan tak enak makan. Kalau dia datang, yang dulunya enak tidur sudah tidak lagi merasakan enaknya tidur. Manusia ini kalau ada dulu saya nonton film tuh Eat, Free, Love. Itu kalau menurut orang barat. Hidup itu 3 nikmat yang didapatkan manusia. Eat, makan. Free, habis itu jangan lupa berdoa. Love, bercinta. Nikmat orang itu, ini orang barat mengumpamakan seperti itu. Kalau kita nikmat yang secara umum, bukan secara syariat. Makan, mohon maaf, tidur. Yang ketiga, bikin romantis sama suami. Itu aja kenikmatan 3 itu. Dan gara-gara 3 ini berbagai macam banyak pertikaian, pertumpahan darah. Hanya gara-gara rebutan makan. Mana ada rebutan mata? Ada rebutan jabatan, kan takut tak makan perutnya. Rebutan pangkat, politik, segala macam, kan biar makan itu. Setelah tidur, berapa banyak orang pengen tidur sampai berebut. Gimana contohnya? Berapa banyak orang masuk penjara padahal cuma pengen tidur. Kita yang tidur bisa kapan saja, kadang tidak memanfaatkan tidur itu, maka kita dapat laknat. Banyak orang begadang, akhirnya subuh hilang. Dan yang ketiga, mohon maaf, apalagi yang ini, perselingkuhan di mana-mana. Betul? Sampai pertumpahan darah. Betul atau tidak, Bu? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhi. Yang kemarin itu ada panti asuhan di Tangerang. Oh, Barelang ada ya? Saya tak dengar kalau Batam. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kata Nabi SAW, aktsiru min hadimil laddat. Min hadimil laddat. Perbanyaklah engkau mengingat-ingat yang bisa menghilangkan nikmat. Kalau itu datang, nikmat makan hilang. Kalau itu datang, nikmat tidur hilang. Kalau itu datang, nikmat bersama dengan pasangan hilang semuanya. Maka sering ingatlah kematian. Kalau orang ingat yang lain meninggal, percaya. Nengok orang lain meninggal, kawan, saudara, ibu, percaya dan ingat terus. Oh iya tuh itu mati udah kapan ya, udah lama matinya. Tapi mengingat kematian kita sendiri, orang kadang lupa. Ini disebutkan di sini. Sunnah ketika ingat kematian. Kalau orang ingat mati berarti cepat berzikir. Kalau seorang pedagang ingat mati, maka tak mungkin dia akan menipu timbangannya. Seorang ayah kalau dia ingat mati, tak mungkin dia ada dalam hatinya terbersit untuk menyakiti istrinya. Begitu juga istrinya. Kalau selalu ingat kematian, istrinya selalu akan patuh kepada suaminya. Seorang anak kalau selalu ingat kematiannya, maka dia tidak ada anak durhaka. Seorang kiai, ustadz kalau selalu ingat kematiannya, maka tak mungkin dia berbicara kalau bukan karena menyampaikan syariat Allah. Itu jelas. Kalau seorang ustadz dan kiai ingat mati, maka tak mungkin dia aneh-aneh. Dan sekarang terjadi banyak kiai yang ustadz aneh-aneh. Iya, Bu ya. Paham ya? Seorang pedagang, seorang guru, seorang politikus, seorang gubernur, seorang wali kota, seorang presiden. Kalau selalu ingat mati,
tak mungkin dia membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Betul? Betul. Kenapa mereka asik dengan korupsinya? Kenapa mereka asik dengan maksiatnya? Kenapa di klub-klub malam itu masih asik? Karena mereka tak ingat Na'udzubillah min dzalik. Maka kita sunnah setiap hari ingat mati. Jangan dikira, oh saya masih lama Pak Ustadz, saya sehat tak? Kan sudah sering bilang, kematian tidak nengok akte kelah. Semangat saya. Iya ada. Oh ini Pak Ustadz, saya kan masih 60. Ada bayi baru lahir meninggal. Ada bayi yang belum umur 4 bulan masuk udah keguguran. Jangan dikira mati itu harus nunggu sakit. Jangan dikira mati itu harus nunggu tua. Kita semua diintai sama malaikat maut. Cuma Allah bilang, tunggu dulu. Nuruddin itu belum bertobat. Tunggu dulu MD kita itu belum hatam kitab fikihnya. Tunggu dulu. Nanti ibu pas hatam, aduh kita hatam kayaknya kita mau mati nih katanya. Enggak juga seperti itu. Iya, tunggu dulu ibu-ibu kajian fikih itu belum umroh sama Ustaz Nuruddin. Masyaallah. Promosi lagi Ustaz Nuruddin. Tunggu dulu HNI belum semuanya dapat ke cabang kantornya. Masyaallah. Alhamdulillah. Jadi yang pertama mengingat kematian. Kemudian yang kedua, wal isti'dadu lahu bitaubati. Dan dengan mengingat kematian itu, maka kata musannif ini, selain memperbanyak zikir, selain mengingat dalam hatinya tentang kematian, selalu isti'dad lahu bitaubati. Bukan hanya sekedar ingat mati, tapi bersegeralah menghadapinya dengan bertaubat. Menyiapkan kematian itu dengan bertaubat. Banyak orang menyiapkan tentang masa depannya, anaknya takut tak dapat rumah, dari sekarang sudah kredit rumah sampai 3 rumah, beli kapling. Kenapa? Anak nanti saya Pak Ustadz, anak saya perempuan Pak Ustadz. Menyiapkan dunia kepada anaknya, kepada saudaranya, tapi lupa menyiapkan kematiannya. Ustadz gimana? Insya Allah saya akan siapkan kain kafan saya. Jadi kita ini persiapkan tidak ada lagi. Apalagi saya sudah umur lewat 40. Apa yang disiapkan Pak Ustadz? Amal. Makanya sering saya bilang, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Meskipun tak lumrah dan wajar seorang khotib menyampaikan, saya selalu menyampaikan ini. Setelah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, saya bacakan surat Al-Hasr 18. Di situ apa artinya? Wal tandur nafsu ma qaddamat. Wahai jiwa yang masih hidup, coba kamu perhatikan. Nafsu ma qaddamat ligat, apa yang kau telah lakukan di masa yang lalu. Seandainya besok ligat untuk menyongsong hari esok. Seandainya besok seakan-akan Allah sampaikan di surat Al-Hasr 18. Wahai manusia yang beriman, wahai kalian yang masih melek, wahai kalian yang masih sehat, jantungnya masih aman, tak pakai ring. Kira-kira kalau besok kamu mati, cukup nggak bekalnya? Seakan Allah menyampaikan seperti itu. Al-Hasr 18. Coba ibu nanti tulis Al-Hasr 18, ibu baca sampai ke rumah. Allah itu mengingatkan kita. Kira-kira kalau besok kiamat, kau mati Nuruddin, udah cukup nggak amalmu? Seakan-akan saya sampaikan ke ibu-ibu ini, seandainya besok dimatikan sama Allah, cukup nggak bekal untuk menghadap kepada Allah? Belum. Bukan Bu, saya tanya bekalnya dulu, cukup apa tidak? Siap, bukan siap mati. Kalau siap mati gampang. Kalau sudah yakin bekalnya belum cukup, masihkah kita berleha-leha? Masihkah kita menyia-nyiakan waktu? Kita jawab, kita tanya ke diri sendiri, jawab diri sendiri. Kalau dalam hati ini merasa belum cukup amal kita menghadap kepada Allah, akankah kita harus santai-santai saja? Jangan. Kalau kita yakin sendiri, berarti seandainya besok sama dengan ibu mau ke Barelang, saya mau kampung Pak Ustadz, apa kira-kira ibu bekalnya? Banyak, baju tak mungkin bawa satu. Orang umrah saja yang 10 hari, semua nak dibawa. Dulu zamannya orang haji, cobek-cobek, pisau dibawa semua. Dulu tahun 50-70, sekarang tak bisa lagi. Padahal berapa hari aja. Seorang anak kemah, mau 3 hari ke bumi pekremahan, semua dibawa. Padahal cuma 3 hari. Lah kita akan pulang selama-lamanya. Kita meninggalkan dunia. Kita balik kampung ke surga. Kita bukan meninggalkan dunia. Justru dunia ini sementara. Makanya dunia ini tempat persinggahan, orang bilang. Dunia ini tempat persinggahan. Rumah kita sendiri di surga. Kenapa? Nabi Adam diciptakan di dunia apa di surga? Berarti kita ke surga pulang Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli wadkhuli jannah. Hafal semua. Kata Allah, pulanglah engkau wahai jiwa-jiwa yang tenang.
Siapa jiwa tenang? Jiwa yang beriman, jiwa yang melaksanakan kajian, jiwa yang selalu beramal bersedekah, jiwa yang sering tahajud dan duha. Maka kalau kita pulang ke rumah, cukup bilang sama suami, kalau ada suami yang tak sholat, kalau ibu suami sholat semua, abang masih nggak mau sholat, gimana abang kalau mati? Gimana kalau nanti malam abang mati? Itu dipikirkan bu sama suami-suami itu. Gimana kalau aku mati? Gimana kalau aku mati? Kerja pun, gimana kalau aku mati? Ngeri bu, mati mendadak. Jadi banyak suami itu bertobat karena ucapan istri. Karena diingat, apa bahasanya? Tak perlu kasar-kasar, tak perlu berontak sama suami. Gimana kalau abang mati? Diingat tuh, gimana kalau mati? Gimana kalau mati? Itu diingat terus. Tapi jangan ditakut-takutin. Makanya di sini disebutkan wal maridu aula. Apa maksudnya? Disunnahkan wal maridu aula, apalagi orang yang sakit. Mengingat kematian bagi orang yang sehat, apalagi orang yang sakit. Dan dilanjutkan kalimatnya wa yusannu ibadatul maridil muslimi hattal armadi wal adui wal jari wal kafir in kana jaran aw qariban ghibban. Disunnahkan menjenguk orang sakit yang muslim sekalipun orang sakit mata dan musuh yang sakit ataupun tetangga. Nih tengok. Disunnahkan nengok orang sakit. Tapi hati-hati, nengok orang sakit jangan nakut-nakutin, apalagi nagih hutang. Orang nengok orang sakit iya. Nanti cepat mati, hutangnya masih ada loh. Sampai ke rumah nengok orang sakit tuh, ditagih hutangnya. Bro, hutang yang 20.000 gimana? Paham tuh. 20.000 ditanya. Stres bu. Makanya bu, yang menyebabkan orang mati cepat mendadak itu 50% karena salah minum obat. Ini secara teori. Yang 50%-nya karena dengerin omongin orang yang negatif. Itu orang sakit, kalau diomongin yang aneh-aneh cepat mati bu. Makanya kalau ada orang yang sakit tiba-tiba, aku gimana semalam mimpi dimasukkan ke tanah. Terus ngomong, itu berarti kau mutar lagi mati. Langsung mati deh bu. Stres dia. Maka kalau jenguk orang sakit apa? Mendoakan. Adhibin nas, angkatlah, sembuhkan manusia ini dengan sakitnya. Doakan yang baik-baik kepada orang yang sakit. Jangan sampai dibebani dengan ucapan. Jadi 50% orang sakit itu dia sembuh dengan obat, 50% sembuh dari omongan sugesti dari orang. Makanya kalau datang ke rumah sakit diingatkan. Apa salah satunya? Karena kata kitab ini, kata musannif ini menyebut kematian terutama yang sakit. Yang sakit itu dapat rahmat dari Allah dan dia secara syariat menurut ini dia lebih dekat dengan kematian. Maka caranya bagaimana? Ingatkan sholat. Cepat sholat kau. Kalau tak bisa sholat apa? Bawakan tayamum, bawakan debu. Bawakan taruh di talam seperti ini. Udah kan?